Oke. Sudah berapa yang masuk nih? Hadir. Baru 30. Ya, tunggu sedikit lagi kita mulai. Hadir Bapak. Ini saya lihat banyak yang belum tulis namanya. Bagaimana? Banyak yang belum ini tulis nama di akun Zoom-nya. Ada Kasih yang tahu namanya mereka, saya biar. ada yang nama kelas 2020. Ya. Silakan kalian tulis itu nama kalian yang jelas, Nama lengkap. biar nanti bisa di itu. Kalian tidak dihitung hadir kalau namanya bukan nama kalian. Oh iya. Ingat ya, nama lengkap ya, bukan nama panggilan, bukan nama keseharian ya. Nah, pakai kayak Martina Kudia itu namanya Yang apa ada nih? lengkap. Abu Bakar. Baju gada. Baju gada. Tolong Martina Kudia ya. Pak Rama, kalau nanti nggak ada yang pakai yang rapi, kasih keluar saja di itu. Soalnya kan direkam kan. Karena itu untuk kita punya bukti nanti. Nanti di pas putar apa, nggak sopan. Itu masih ada yang belum nyala. Baru pada masuk kah? Saya rekam ya Pak. Dari awal tadi. Ya, bagaimana? Dari awal tadi yang nanti jam 15.15 baru kita mulai pas. Kita tunggu mereka masuk dulu. Yang belum masuk dulu. Oke, kita mulai Pak. banyak kameranya belum dinyalakan. Halo. Martin, Martina Kudiai, Kayame, Nurul. Nah, nyalakan kameranya. Halo, suaranya terdengar baik? Baik, Pak. Ya, terdengar Bapak. Oke, sudah. Oke. Sudah connect. Ya, boleh kita mulai ya? Iya, Pak. Proses keperawatan. Oke, selamat sore semuanya, anak-anakku yang saya kasihi dan yang saya cintai. Ya, gimana kabarnya semua? Baik. Sehat-sehat tidak nih? Sehat-sehat tidak nih? Sehat, Oh, ada yang masih ngantuk nih. Ini kan jam tidur nih. Ya, oke. Nanti kalau pas Bapak mulai, silakan kalian mute ya. Kalian punya apa Zoom-nya, biar suaranya nggak terganggu untuk kita dengar.
Ya, Bapak. Oke, sebelum kita mulai, saya awali dulu ya. Untuk mata kuliah metodologi keperawatan itu ada 2 SKS. Nah, 2 Ya. SKS ini ya kita satu teori, satu praktek. Nah, tapi untuk semester kali ini ya kita buat proses kuliahnya ya jadwalnya dalam bentuk metode semi blok atau lebih condongnya ke konvensional. Nah, sehingga tidak sama seperti semester kemarin ya. Semester kemarin semester 1 sama semester 2 kita sistem kuliahnya kita blok. Nah, tapi kali ini kita coba dengan metode semi blok atau konvensional supaya kita bisa lihat mana yang lebih efektif, dan kita coba juga metode ini sampai sejauh mana mahasiswa bisa belajar dan menggarap materi-materi yang ada. Oke, untuk mata kuliah metodologi keperawatan sendiri di rencana pembelajaran semester sudah saya share ya sebelumnya. Jadi di situ untuk metodologi keperawatan dosennya ada 6 dosen. Jadi untuk pertemuan pertama memang saya selaku koordinator sendiri yang akan menyampaikan materi Halo tentang Bapak, nggak jelas. Apanya nggak jelas? Nggak jelas suaranya Bapak. Sudah? Jelas? Sudah, Halo? sudah. Ya kurang Sudah. jelas. Jelas. Ya. Oke. Nah, jadi Halo. untuk mata kuliah metodologi keperawatan di sini Sudah. kami ada 6 orang, 6 dosen. Yang pertama Bapak sendiri, yang kedua Pak Bowo Hanafi, yang ketiga Pak Sugiharno, yang keempat Pak Ardiansa, terus yang kelima Ibu Josi, dan 6 Pak Melkias, tidak salah. Nah, akan mengampu beberapa tentang proses keperawatan ya. Di sini untuk metodologi keperawatan materinya tidak banyak. Nanti kita lebih banyak ke aplikasi ya. Pertama kaji, kemudian pembentukan diagnosa, perencanaan, implementasi. Setelah pilihan untuk memasuki tahap tengah semester, kemudian ujian tengah semester, kita akan lebih banyak ke aplikasi ya. Nah, kemudian nanti di pertemuan ke-13 14-15 itu nanti ada tutorial ya. Ada tutorial seperti yang kemarin sudah Bapak sampaikan di dalam kelas yang kita pertemuan kemarin, bahwa nanti kalian akan mengikuti tutorial yang akan difasilitator oleh beberapa dosen, terutama dosen yang ada di dalam tim mata kuliah metodologi keperawatan. Nah, jadi nanti kasusnya besok sudah saya share dan juga kelompoknya akan saya share sehingga dari sekarang Anda sudah pelajari sehingga nanti saat diskusi tutorialnya kalian sudah bisa paham dan bisa menjawab apa yang ada di dalam tutorial nantinya sesuai dengan langkah-langkah tutorial yang kemarin sudah diajarkan. Oke, mungkin itu pengantar yang saya sampaikan untuk mata kuliah metodologi keperawatan. Oke, kita langsung saja ke materi kita hari ini ya, tentang proses keperawatan. Nah, kenapa proses keperawatan ini perlu kita pelajari? Ada yang bisa kasih tanggapan? Kenapa mesti kita harus pelajari proses keperawatan? Kan di semester 2 kan kalian sudah pasti
belajar sedikit-sedikit apa itu proses keperawatan. Ada yang bisa kasih tanggapan? Ini dia tidak bisa masuk. Oke, baik. Nah, kalau tidak ada yang kasih tanggapan, berarti kita mulai ya. Nah, kita tahu bahwa proses keperawatan itu tidak lepas dari asuhan keperawatan yang akan kita buat. Ya. Nah, kenapa? Nah, karena proses keperawatan itu ya momen sangat penting karena merupakan inti dari pelayanan keperawatan yang kita akan berikan, terutama dalam memberikan asuhan keperawatan. Nah, kenapa juga kita harus pelajari? Nah, karena kalau kita pelajari proses keperawatan, maka pasti asuhan keperawatan yang kita berikan bisa optimal dan sangat bermutu bagi pasien atau istilah lain bukan pasien atau siapa saja yang membutuhkan asuhan keperawatan yang kita berikan. Nah, kemudian dalam proses keperawatan itu ya pastinya kita tidak lepas dari pendekatan-pendekatan khususnya pendekatan ilmiah. Jadi proses keperawatan itu merupakan pendekatan ilmiah yang kita lakukan, ya. Nah, karena kalian pelajari ini juga nanti sampai akhir semester, misalnya di semester 5, nanti Anda bisa melakukan tugas akhir yang disebut dengan KTI. Nah, pasti kalian tidak akan lepas dari situ. Yang kita bilang asuhan keperawatan itu, tapi asuhan keperawatan itu kan di dalamnya menggunakan proses keperawatan. Nah, oke, kenapa lagi mesti kita harus pelajari proses keperawatan? Nah, karena proses keperawatan ini kalau kita lakukan dengan baik, maka bisa menguji kita punya keterampilan sebagai seorang perawat. Nah, kemudian fungsi dan peran kita juga sebagai perawat akan terlaksana dengan baik apabila kita akan memahami bagaimana sih proses keperawatan itu kita berikan. Oke, saya lanjut lagi. Nah, mengapa perlu proses keperawatan ya? Nah, ini tadi membantu menyelesaikan masalah pasien. Nah, tidak mungkin pasien itu datang langsung kita kasih terapi. Tidak mungkin. Mesti kita harus tanya-tanya dulu. Dalam hal kita harus kaji dulu datanya apa. Sehingga kita bisa tentukan masalahnya, baru kita bisa kasih terapi. Nah, inilah yang disebut sebagai penyelesaian masalah pasien. Nah, kemudian proses keperawatan itu juga memudahkan kita sebagai seorang perawat dalam melaksanakan pekerjaan, terutama dalam memberikan asuhan keperawatan. Oke, saya lanjut. Nah, ini proses keperawatan pada kelewatan ya tadi ya? Oh enggak. Bisa jelas slide-nya? Bisa. Halo? Bisa? Ya. Oke, ini Bisa, proses keperawatan ya. Ya, proses keperawatan biasanya kita terapkan dalam asuhan keperawatan yang kita berikan kepada pasien, ya. Nah, beda ya kalau asuhan keperawatan sama proses keperawatan itu kita bisa bedakan. Kalau asuhan keperawatan itu semua apa yang kita lakukan, tapi kalau proses ya proses itu berarti kita sebut sebagai langkah, ya. Proses itu sama sebagai langkah. Jadi di sini asuhan keperawatan, ya. Tapi asuhan keperawatan yang kita berikan itu tidak lepas dari metode yang kita kenal dengan proses keperawatan. Gitu. Jadi kita punya pekerjaan yang kita lakukan setiap hari itu dinamakan sebagai asuhan keperawatan. Nah, tapi asuhan keperawatan itu kita mau lakukan pasti ada langkah atau prosesnya. Nah, yang sekarang kita pelajari adalah prosesnya. Bagaimana sampai pasien itu misalnya dia panas, dari rumah dia panas, maka pasti kalau dia datang di unit pelayanan kesehatan yang kita dapat, atau di rumah sakit misalnya, pasien datang
Berarti kita kaji dulu. Nah, setelah kita kaji, kita tentukan masalahnya apa. Nah, setelah kita menentukan masalahnya, baru kita mulai rencana tindakan. Nah, setelah kita rencanakan, oke, kita eksekusi rencana tindakan yang kita berikan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pasien. Nah, setelah kita melakukan tindakan, barulah kita mengevaluasi kegiatan. Nah, biasanya kita evaluasi kegiatan, kita evaluasi kembali asuhan keperawatan yang kita berikan, mulai kajian sampai di tindakan yang kita berikan, ya. Gitu. Nah, jadi proses keperawatan, nah, bisa lihat ya, merupakan metode sistematis yang menggunakan penalaran ilmiah, pemecahan masalah, dan pemikiran kritis. Nah, jadi betul bahwa kita nantinya di lapangan, di rumah sakit, atau di puskesmas, dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan, pastinya tidak lepas dari proses keperawatan. Nah, kenapa dikatakan sebagai pemecahan masalah? Kenapa dikatakan menggunakan pemikiran kritis? Nah, nanti untuk pemikiran kritis, nanti kamu ada dapat materinya sendiri yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Sugi. Ya. Nah, jadi pemikiran kritis, nah contohnya misalnya, aduh kalau pasien datang apa yang kita lakukan sih? Kita sudah mulai angan-angan, kita pikir-pikir, wah pasien datang berarti saya harus berkomunikasi dengan pasien deh. Mas, berkomunikasi dengan cara bagaimana? Atau saya berkomunikasi untuk apa? Nah, pasti untuk mendapatkan data. Nah, itulah yang disebut sebagai pemikiran kritis. Ya, jadi pasien datang langsung kita sudah mulai bergerak. Tapi kalau misalnya pasien datang baru kalian cuek, itu bukan namanya menggunakan pikiran kritis atau pikiran rasional. Itu berarti kita nggak mau untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi sama pasien. Oke, saya lanjut. Nah, ini kita bisa lihat perkembangan proses keperawatan berdasarkan beberapa pakar. Ya, nah, kita bisa lihat. Ini ya. Oke, kita lihat dulu sejarahnya, ya. Sejarah proses keperawatan. Nah, proses keperawatan pertama kali diperkenalkan oleh tokoh, ya. Biasanya pasti kita berpikir bahwa pertama itu memang dari Florence Nightingale sih. Nah, memang Florence Nightingale dia memperkenalkan asuhan keperawatan itu lebih mendekatkan kepada lingkungan. Nah, tetapi kita lihat kalau proses keperawatan sendiri, ya, pertama kali mulai yang bergegas itu adalah Hall. Karena Hall itu, ini nama orang ya, dia itu beranggapan bahwa misalnya kita mau memecahkan masalah pasien, harus apa yang kita lakukan dulu. Nah, di situ Hall mengatakan bahwa kita harus lakukan interaksi. Nah, interaksi dalam arti melakukan pengkajian. Nah, setelah kita melakukan pengkajian, kita tentukan sih masalahnya apa. Kemudian kita pecahkan. Nah, setelah kita pecahkan, pecahkan itu di situ dengan kalau istilah Hall memecahkan berarti langsung sudah eksekusi, memberikan tindakan. Ya. Nah, jadi nanti proses keperawatan itu dia akan berkembang mulai dari tahun 1955 sampai 77, kemudian 77 sampai sekarang, nanti bisa dilihat di slide, ya. Nah, perkembangannya sampai sekarang, ya, tahun 1967 diperkenalkan lagi atau dipublish lagi oleh beberapa asosiasi, kemudian juga oleh negara kita, Indonesia, bahwa proses asuhan keperawatan itu ya ada 4 tahap. Itu dari tahun 67 sampai 75 ya. Nah, kemudian di atas tahun 75 sampai sekarang dikembangkan lagi proses keperawatan itu menjadi 5 tahap yang akan kita pelajari. Proses keperawatan yang 5 tahap itu akan kita pelajari yang sekarang lagi dipakai dan digunakan di unit pelayanan, terutama di rumah sakit, di puskesmas maupun di klinik-klinik, tempat di mana kita melakukan praktek asuhan keperawatan. Nah, jadi ini sejarah singkatnya ya, nanti bisa dilihat ya. Nah, kemudian, nah ini kan tadi sudah saya bilang, nah ini tokoh pertama kita yang tokoh pelopor keperawatan. Nah,
Ini Florence Nightingale, dia lebih banyak dia mengemukakan bahwa perawat itu memang bekerja, tetapi harus ada aturan atau harus ada langkah-langkah. Tapi dia tidak menggambarkan begitu tentang proses keperawatan. Atau dia punya proses keperawatan, dia lebih banyak berbicara tentang lingkungan. Tuh, biasanya kalau pasien masuk, kita kaji lingkungannya, bagaimana, gitu. Jadi itu pendapat Florence pertama kali, ya. Nah, oke, saya lanjut. Nah, ini tadi, ini yang tadi, yang pertama, ya. Pertama mengemukakan untuk masalah proses keperawatan. Nah, jadi pasien itu kalau kita mau menyelesaikan masalahnya, maka awalnya harus kita interaksi dulu. Ya, kita cari dulu informasi. Nah, setelah itu baru kita menentukan, kita memecahkan. Nah, di sini dia tadi mengatakan bahwa kalau memecahkan itu sudah langsung eksekusi atau sudah melakukan tindakan untuk mengatasi masalah yang pasien hadapi. Jadi kalau di hal itu baru terdapat tiga proses, 3 langkah. Jadi di situ interaksi itu berarti sama dengan melakukan pengkajian. Diagnosa berarti sudah menentukan masalah. Kemudian memecahkan masalah itu sudah langsung melaksanakan tindakan keperawatan, ya, itu. Jadi nanti sampai sekarang sudah berkembang dari hal itu dia awalnya sudah 3, nanti berkembang jadi 4, sampai sekarang yang kita pakai adalah 5, ya. Oke, nah ini Johnson, ya. Nah Johnson lagi sudah mulai. Nah ini kan di atas hal ini, ya. Nah jadi dia mulai mengkaji, melaksanakan kegiatan, telah direncanakan. Jadi hampir mirip-mirip sih, mereka punya pendapat-pendapat sih, ya. Jadi itu tokoh-tokoh yang menggambarkan tentang proses keperawatan. Nah, ini Windebeck. Nah, Windebeck ini tadi sebenarnya 4 ya. 4, bukan 3 ya. Saya klarifikasi dulu di slide ini, slide yang lama ya. Nah, jadi di situ, betul 3 ya. Nah, jadi Windebeck dia mengatakan bahwa pasien pertama kali datang kita observasi atau kita lihat dia, kemudian kita kaji dia. Nah, kemudian setelah kita kaji, dia langsung zamannya Windebeck itu dia nggak bilang bahwa kita tentukan masalahnya apa, ya. Gitu. Dia langsung misalnya kita sudah observasi, oh pasien ini panas, maka langsung diberikan tindakan. Nah, gitu. Kemudian setelah itu, ya, setelah kita memberi bantuan, misalnya dia panas sudah dikompres, langsung dievaluasi, ya, gitu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini Yura. Nah, Yura tadi berarti yang mulai kembangkan juga ya, Yura dan Walsh itu proses keperawatan. Di sini yang tadi menurut sejarah perkembangannya, berarti Yura ada masuk di dalam era 70-an. Nah, di situ dia katakan bahwa proses keperawatan itu ada 4 langkah, ya. Ternyata cuma pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, tidak ada diagnosa keperawatan, ya. Tuh. Nah, kemudian ini Dorothea Oren. Nah, ini lagi mereka proses keperawatan itu perlu sih. Nah, tapi dia lebih menekankan kepada bagaimana sih kita mau menentukan diagnosa, kita menentukan masalah yang dihadapi sama pasien, ya. Jadi Dorothea itu dia lebih banyak ke proses keperawatan itu dia lebih berkecimpung ke masalah dalam arti diagnosa. Jadi dia lebih banyak membahas di situ, ya. Nah, ini kalau bicara tentang sejarah ini banyak nih. Nanti kalian bisa ini ya, karena saya sudah share ya materinya. Ya. Nah, di sini, nah ini yang terakhir ya, yang sesuai tadi juga sejarah yang diakui oleh Council State Boards of Nursing yang merupakan organisasi ya keperawatan yang ada di Amerika. Nah, sehingga proses keperawatan ini juga diadopsi dan digunakan oleh beberapa negara-negara termasuk negara kita, negara Indonesia ya. Jadi proses keperawatan itu tidak lepas dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ya. Nah, ini proses keperawatan. Oh, ternyata tadi sudah ya, sudah saya kasih. Nah, ini metode ya.
asuhan keperawatan yang logis, sistematis, dinamis, dan teratur. Nah, dikatakan asuhan keperawatan yang logis. Logis berarti apa ya? Pikiran. Masuk akal, ya. Ya masuk akal lah, ya. Proses keperawatan itu masuk dalam asuhan keperawatan yang dalam arti gini. Asuhan keperawatan yang kita berikan itu tidak lepas dari proses keperawatan, ya. Nah, jadi proses keperawatan ya berhubungan dengan asuhan keperawatan yang kita berikan itu dikatakan logis. Kenapa logis? Ya masuk akal lah. Tidak mungkin pasien masuk kita tidak beri apa-apa. Nah, misalnya pasien panas kita kompres dia sembuh, panasnya turun, ya itu kan masuk akal. Nah, kemudian sistematis. Nah, sistematis itu berarti anggap saja pasien masuk langsung kita kaji, kita tentukan mana itu disebut sistematis, ya. Nah, kemudian ilmiah yang dalam perencanaan masalah perawatan yang jadi gini, ya proses keperawatan itu merupakan ilmiah yang tepat dilakukan oleh seorang perawat untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh pasien. Nah, biasanya masalah yang dihadapi pasien itu tidak lepas dari aspek biopsikososial dan spiritual. Nah, dalam proses keperawatan tersebut, ya, pasti kita tidak lepas dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Jadi nanti adik-adik atau anak-anak ingat ya, proses keperawatan cuma 5 saja, ya. Ada pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Jadi nanti kalau misalnya ada ujian, biasanya ujian KTI itu kadang sudah ditanyain sama dosennya. Coba sebutkan langkah proses keperawatan. Sudah mulai garuk-garuk kepala ini, ya. Nah, jangan sampai Anda kalau ditanya begitu garuk-garuk kepala. Padahal ini gampang sekali toh kalau proses keperawatan itu, ya. Nah, jadi kamu tinggal bikin singkatan saja toh. PDPIE, begitu aja. Berarti pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Itu sudah harus di dalam kepala, jangan di luar kepala ya. Nah, ini fungsi dari proses keperawatan. Fungsinya untuk apa sih? Nah, jadi proses keperawatan itu sebagai kerangka pikir, ya, kerangka pikir untuk menjalankan fungsi dan peran kita sebagai seorang perawat. Nah, semester kemarin kan kita sudah pelajari peran dan fungsi tanggung jawab yang Bapak suruh buat, kemudian responsi, ya kan? Masih ingat tidak peran dan fungsi perawat? Halo? Ada yang masih ingat? Halo? Peran dan fungsi perawat itu dia sebagai Ya, ada. pembantu untuk membantu klien. Nah, Fungsi perawat itu membuat pengkajian. Apa dulu peran? Yang peran apa saja sih? Peran perawat apa sih? Fungsi perawat apa sih? Tanggung jawab perawat apa sih? Tanggung jawab dan tugas perawat apa sih? Fungsi perawat jangan membuat lupa. pengkajian. Fungsi perawat membuat pengkajian. Apalagi? Fungsinya apa? Ingat fungsi. Nah, fungsinya kan ada fungsi independen, dependen, interdependen. Itu tidak. Nah, kemudian perannya itu memberikan pelayanan asuhan keperawatan. Nah, di sini memberikan pelayanan asuhan keperawatan itulah harus menggunakan proses keperawatan. Ya. Nah, kemudian sebagai alat untuk menyelesaikan masalah pasien. Nah, ini fungsi dari proses keperawatan. Ya, ingat ya, alat untuk menyelesaikan masalah pasien. Alat berarti ini disebut sebagai, kita bilang ya, alat berarti sebagai satu bagian. Ya, tidak mungkin saya mau menyelesaikan masalah pasien tanpa ada proses. Gitu. Ya. Apakah pasien masuk langsung kita lakukan tindakan? Tidak kan? Pasti kita harus kaji dulu. Nah, makanya inilah yang dikatakan sebagai fungsi dari proses keperawatan. Ya, kemudian membantu memenuhi kebutuhan yang dihadapi pasien. Ya, ini kalau kita lihat fungsi proses keperawatan bagi pasien. Nah, kemudian nanti sebagai
untuk apa fungsinya sebagai perawat. Nah, proses keperawatan ini nanti ke depan ya sangat penting. Contohnya misalnya gini, Anda kalau besok sudah tamat, kemudian Anda bekerja di lapangan, ya. Nanti Anda bekerja di lapangan, biasanya nanti ada dengar dibilang ya perawat harus kumpul credit point, ya. Nah, perawat harus mengumpulkan credit point. Nah, biasanya kan ada yang kumpul kredit poinnya bisa lewat apa seminar-seminar gitu. Tapi nanti ada juga yang dikumpulkan berdasarkan tugas yang diberikan atau didapat selama ini. Contohnya, ya, misalnya Anda sebagai seorang perawat, maka pasti harus membuat asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan itu tidak lepas dari proses keperawatan, mulai dari pengkajian sampai evaluasi, ya. Nanti biasanya Anda mau jadi besok pegawai, kemudian Anda mau naik pangkat atau ini biasanya itu tidak akan lepas dari itu, proses keperawatan itu muncul. Berapa kali sih Anda melakukan pengkajian sama pasien, pengkajian keperawatan? Berapa kali sih Anda menentukan diagnosa keperawatan pada pasien, misalnya pasien dengan HIV/AIDS? Nah, berapa kali sih Anda melakukan rencana tindakan? Berapa kali sih Anda melakukan implementasi? Berapa kali sih Anda melakukan evaluasi? Makanya proses keperawatan ini juga berfungsi atau fungsinya juga buat perawat ya itu. Jadi istilahnya menjadi evaluasi, menjadi pertimbangan untuk Anda punya credit point nanti. Ya. Jadi besok kalau mau jadi perawat, bukan asal-asalan saja. Nanti Anda sampai mau naik pangkat, nanti yang ditanyakan itu. Ya. Nah, oke, saya lanjut. Nah, ini sifat dari proses keperawatan. Ya. Nah, sifatnya di sini ada dinamis, ada siklik, ada saling ketergantungan. Ya. Kemudian ada luwes fleksibel. Nah, dikatakan dinamis, berarti asuhan keperawatan atau proses keperawatan ini ya bisa kita perbaharui dan bisa kita modifikasi, ya. Nah, kita bisa modifikasi. Maksudnya dalam arti gini, modifikasi ya bukan kamu langsung perubah semuanya, bukan begitu, ya. Dalam arti dibilang dinamis atau diperbaharui. Contoh misalnya pasien masuk, ya, pasien masuk. Tapi dia dalam keadaan emergensi nih, ya, dia dalam keadaan emergensi nih, maka kita bisa rubah, nggak perlu kita kaji, ya kita langsung lakukan tindakan implementasi dulu. Nah, karena biasanya pasien dengan emergensi itu kalau dia masuk dengan keadaan tidak sadar, Anda lihat dia sudah tidak sadar, masa langsung Anda mau kaji-kaji, ya pasti Anda harus lakukan action dulu, ya kita lakukan tindakan dulu. Nah, jadi itulah yang dikatakan dinamis. Kita bisa modifikasi sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian sifat proses keperawatan juga siklik. Bisa berulang kali kita lakukan. Contoh misalnya, ya, Anda pasien panas. Saat Anda sudah kaji, kemudian Anda sudah tentukan masalahnya, kemudian Anda sudah lakukan intervensinya, Anda sudah lakukan, tetapi dia masih panas. Maka kita putar lagi. Itu namanya siklik atau siklus biasanya, ya. Kita ulang lagi, kaji kenapa sampai panasnya belum turun. Nah, kita kaji, siapa tahu ada lagi keluhan baru atau penyebab lain. Nah, makanya harus kita kaji lagi, ulang. Nah, itu yang disebut sebagai siklis. Nah, kemudian ketergantungan. Ya. Sifat proses keperawatan itu sangat ketergantungan. Biasanya ketergantungan atau ya bahasa lain dia bilang interdependen, ya. Nah, dalam arti gini, ya ketergantungan itu berarti dia mempunyai relevansi yang sangat kuat hubungannya. Jadi begini, pasien tidak mungkin kamu melakukan tindakan sebelum Anda dapat datanya dulu. Nah, jadi oke, sekarang saya mau tentukan diagnosa. Tapi kalau kamu punya data tidak ada, ya berarti pengkajiannya tidak ada. Bagaimana kamu mau tentukan diagnosa? Atau misalnya saya mau buat rencana tindakan, tapi saya tidak buat
masalahnya apa? Masalahnya saya belum tentukan. Nah, makanya ya, kelima langkah ini memang sangat ketergantungan. Tidak mungkin saya menentukan diagnosa tanpa saya mendapat data yang berupa pengkajian yang saya lakukan. Ya, gitu. Bisa ya, bisa dipahami ya untuk masalah sifat dari proses keperawatan. Nah, kemudian fleksibilitas. Nah, di sini fleksibilitas itu biasanya ya proses asuhan keperawatan itu kita anggap dia sangat terbuka ya sesuai dengan kondisi masalah pasien. Dari fleksibilitas sama dinamis ini hampir mirip-mirip deh ya. Karena di situ pasien ya kita misalnya tadi saya bilang dari yang dinamis tadi pasien masuk tidak mungkin langsung kita kasih, tapi kita bisa lihat dari kondisi pasien. Jadi fleksibilitas juga hampir mirip ya. Jadi kalau misalnya pasiennya datang kemudian kita lihat oh ini apa dari secara fisiknya kamu sudah oh nih dia masalahnya apa kebutuhan kekurangan cairan. Nah, berarti sudah bisa Anda melakukan intervensi dan implementasi. Nah, itu yang disebut sebagai fleksibilitas ya. Oke, ini di gambarannya ini ya penjelasannya. Oke, ini tujuan penerapan proses keperawatan. Nah, ini bagi perawat. Ya, ini tujuan kita. Ternyata mempraktekkan tadi pemecatan masalah dalam praktek keperawatan. Ya. Jadi tujuan kita terapkan ya ini. Ya. Kemudian menerapkan standar untuk praktek keperawatan, memperoleh metode baku, rasional, sistematis, dan luwes, meningkatkan kuantitas pemberian, dan memperoleh hasil ASCEP dengan efektivitas yang efektif atau baik atau tinggi ya. Nah, jadi tujuan penerapan proses keperawatan bagi perawat ya ini yang tadi sudah saya bahas hampir sama dengan fungsi yang tadi sudah saya sampaikan tadi bahwa penerapan proses keperawatan ini ya tujuannya juga bagi kita bagi perawat yang misalnya nanti besok mau bekerja ya apa kita pasti tidak akan lepas dari situ ya berapa sih kali kamu melakukan pengkajian kayak tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, kemudian penerapan proses asuhan keperawatan ini juga akan dipakai apabila di dalam klinik atau rumah sakit ya biasanya nanti bilang ada akreditasi nih, akreditasi rumah sakit, akreditasi puskesmas, kemudian ada lagi akreditasi klinik ya. Nah, itu biasanya nanti masuk di ruang atau di bagian-bagiannya keperawatan itu tidak akan lepas dari sini. Bagaimana sih perawat-perawat di ruangan ini melakukan pengkajian? Bagaimana sih perawat-perawat di ruangan ini melakukan penentuan diagnosa? Bagaimana sih perawat-perawat di dalam ruangan ini? Nah, biasanya ibarat kita anggap kita bilang SOP lah, ya. Nah, SOP itu kan standar operasional, bisa prosedur kerja, ya, atau operasional kerja yang ada di ruangan. Nah, pasti setiap ruangan SOP standar asuhan keperawatan pasti ada. Kalau tidak ada, berarti perawat mau melakukan apa dan nanti misalnya kalau perawat melakukan kesalahan, ya kalau perawat melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP, maka misalnya dia buat kesalahan, berarti dia akan selamat karena dia sudah menjalankan berdasarkan SOP-nya. Gitu, ya. Jadi inilah fungsi dari penerapan tujuan dari proses penerapan asuhan keperawatan atau proses keperawatan. Nah, kemudian ini tujuan untuk pasien. Mempertahankan kesehatan pasien, mencegah sakit menjadi parah. Betul ya? Nah, kemudian membantu pemulihan setelah sakit, mengembalikan fungsi maksimal tubuh, membantu pasien terminal untuk meninggal dengan tenang. Nah, inilah fungsi dari proses keperawatan. Nah, jadi tadi sudah saya beri gambaran tadi bahwa misalnya pasien masuk, pasti kita lakukan pengkajian. Kemudian kita tentukan masalah. Ya. Nah, karena pasien itu pasti dia datang masuk rumah sakit yang dia sudah pikir dan dia inginkan adalah kesembuhan. Dan setiap keluarga maupun pasien yang mau datang ke unit pelayanan, pasti mereka mencari ke sana karena mereka punya tujuan adalah mendapat kesembuhan. Nah, makanya kalau misalnya mereka sudah sampai di unit pelayanan, kira-kira kita sebagai tenaga perawat apa yang kita buat? Nah, kita buat ya ini berdasarkan proses keperawatan ini. Pasien datang ya kita harus kaji dulu, ya.
Jangan pasien datang ya. Tapi kalau kita lihat dari kondisi, misalnya kalau kalian kerja di emergensi ya, tadi sudah saya bilang proses keperawatan itu kan bisa dinamis atau fleksibel, ya bisa kita rubah, ya kita bisa modifikasi sesuai dengan kondisi pasien. Nah, tetapi kalau misalnya pasiennya datang cuma pilek, batuk, nah berarti kita kaji dulu, ya. Setelah kita kaji, kita tentukan masalahnya apa, ya. Karena kita beda dengan dokter. Kalau dokter kan dia kaji, langsung dia sudah tentukan diagnosa medisnya. Oh ini malaria, maka dia langsung kasih terapi. Kalau kita perawat, kita kaji dulu. Kita kaji itu, biasanya kita kaji ya, usia yang sudah Anda pelajari. Kita kaji bagaimana nutrisinya, bagaimana nyerinya, ya. Kemudian bagaimana dengan kebutuhan cairannya. Nah, biasanya kita kaji. Nah, sehingga kita menentukan masalah. Nanti kalian akan pelajari juga diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan sama diagnosa medis beda. Kalau diagnosa medis, dokter yang menentukan berdasarkan penunjang maupun keputusan dari dokter untuk menentukan diagnosa tersebut, diagnosa medis, ya ditentukan oleh dokter. Tapi itu biasanya berhubungan dengan penyakit, ya. Tapi kalau diagnosa keperawatan itu beda. Diagnosa keperawatan itu berarti berhubungan dengan masalah pasien, ya. Masalah pasien biasanya berhubungan dengan kebutuhan dasar itu. Contoh misalnya, tadi di dokter dia tentukan bahwa dia malaria. Berarti di perawat, orang kalau malaria berarti kita jabarkan, bukan kita lagi bilang malaria lagi. Tetapi pasti nutrisinya terganggu, cairannya terganggu, bisa peningkatan suhu tubuh, kemudian personal hygiene. Nah, itulah yang disebut dengan diagnosa keperawatan. Beda. Kalau diagnosa medis cuma satu, tapi kalau di keperawatan kita kembangkan malah lebih banyak, ya. Itu. Jadi ini tujuan dari penerapan proses keperawatan. Oke, apa sih manfaat proses keperawatan? Ya, membantu memberikan asuhan keperawatan secara lebih terarah dan komprehensif, meningkatkan kepuasan pasien, kemudian mengidentifikasi masalah pasien dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi pasien. Ya, ini manfaat dari pada proses keperawatan. Ya, oke. Nah, dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, perawat perlu membutuhkan keseragaman bahasa. Nah, makanya kemarin sudah saya singgung ya. Nanti pasti kita akan belajar terutama menggunakan ini ya. Kemarin sudah saya bilang Nanda, Noknik, SDKI, SLKI. Nah, ini jadi dalam arti menggunakan standar ini bukan standar-standarnya ini. Ya, ini yang Nanda Noknik ini kan punya asosiasi Amerika. Mereka kan punya standar untuk menentukan diagnosanya ada, tujuannya ada, intervensinya ada, ya. Nah, kemudian kita di Indonesia kita punya ini PPNI. Nah, ini ada standar diagnosa keperawatan Indonesia, standar luaran keperawatan Indonesia, standar intervensi keperawatan Indonesia. Nah, inilah yang dikembangkan ya. Dalam arti di seluruh penjuru dunia mereka menggunakan asosiasi yang Amerika punya, kita bilang Nanda Noknik ini. Nah, tetapi nanti di setiap negara pasti dia ada punya standar lagi. Nah, makanya kita di Indonesia juga di organisasi PPNI sudah mengembangkan yang kita kenal dengan SDKI, SLKI, dan SIKI. Ini kemarin sudah saya sampaikan ke kalian bahwa silakan Anda boleh pesan bukunya lewat lewat online ya, apa Lazada atau Shopee, silakan ya. Karena ini sangat penting. Nah, inilah yang bagaimana kalau kita mau tingkatkan kualitas asuhan keperawatan kalau kita nggak tahu ya cara penulisan diagnosa yang benar, kemudian cara menentukan intervensi yang tepat, menulis tujuan yang tepat, ya. Nah, makanya kita juga harus punya standar. Kita sudah punya standar yang harus kita lakukan. Makanya nanti ke depan paling kita akan berhubungan atau bercikumpul dalam dua standar ini, ya, standar Nanda Noknik dan standar PPNI yang kita kenal dengan SDKI, SLKI, sama SIKI, ya. Nah, jadi kalau misalnya kualitas asuhan keperawatannya jadi bagus, ya itu tergantung dari sini, ya, pola pikir kita sama-sama, ya. Nah, pola pikir itu yang berhubungan dengan yang di atas tadi, makanya harus ada standar sehingga kita bekerja sesuai dengan standar yang berlaku, ya. Nah, oke, ya, ini tahap proses keperawatan. Nah,
Yang pertama adalah pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Ya. Nah, jadi pasien, ya nanti dalam minggu ini nanti saya cari waktu untuk kita bahas khusus untuk pengkajian. Ya, karena pengkajian juga kunci dari semua ini ada awalnya di pengkajian. Kalau pengkajiannya Anda salah, maka Anda buat diagnosa bisa salah, menegakkan diagnosa bisa salah. Ya, karena kunci awal dalam kita melakukan asuhan keperawatan itu letaknya ada di pengkajian. Ya, kalau pengkajian kita betul-betul bagus, masalah bisa kita angkat juga sesuai. Ya, nah, biasanya nanti mahasiswa itu di KTI biasanya ya, kadang diagnosanya bagus. Pengkajian di data pengkajiannya itu biasanya datanya tidak ada. Tapi tiba-tiba di dalam klasifikasi DSDO atau di dalam analisa data, datanya muncul banyak-banyak. Nah, ini ya, jangan sampai besok terjadi ya. Makanya nanti kalian nanti setelah UTS, kita akan aplikasi pengkajian. Jadi nanti ada format untuk kita melakukan pengkajian khusus ya. Terutama nanti misalnya besok Anda mau masuk praktek untuk keperawatan dasar, berarti kita akan coba untuk pengkajian pada asuhan keperawatan, keperawatan dasar atau kebutuhan dasar. Ya, nanti kita akan coba untuk pengkajian. Karena tadi sudah saya bilang, kalau pengkajian Anda bagus, maka masalah yang Anda tentukan pasti tepat. Sehingga intervensi dan implementasi yang diberikan sesuai. Dan harapan kita evaluasinya masalah dapat teratasi, ya. Jadi nanti Bapak minta tolong untuk 5 proses atau 5 tahap. Biasanya nanti kalau ditanya, apa sih langkah-langkah proses keperawatan? Ya ini, pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi. Ya. Kalau dibilang tahap proses keperawatan, ini. Jangan sampai Anda terjebak, ya. Nanti yang kita pelajari tahap, tapi nanti kalau ditanya langkah-langkah proses keperawatan apa sih? Jangan sampai terjebak ya. Langkah tahap sama, ya. Jadi kalau dibilang langkah, berarti kalian sudah tahu, oh pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi. Ya, saya tidak akan bahas untuk kelima langkah atau tahap ini karena nanti di setiap sesi akan bahas lebih khusus, ya. Karena sudah saya bagi-bagi untuk beberapa dosen, nanti ada yang bahas tentang diagnosa keperawatan, ada yang bahas tentang intervensi keperawatan, ada yang bahas tentang implementasi, dan ada yang bahas tentang evaluasi, ya. Evaluasi ya. Nah, oke. Nah, penerapan proses keperawatan untuk meningkatkan. Nah, jadi proses keperawatan memang benar. Kalau proses keperawatan yang kita berikan baik, maka pasti kualitas asuhan keperawatan akan menjadi baik pula. Maka tujuan utama atau harapan pasien utama adalah memperoleh kesembuhan itu bisa tercapai atau ternikmati, ya. Nah, karena di sini kualitas asuhan keperawatan adalah sejauh mana pelayanan asuhan keperawatan yang diberikan kepada individu dan populasi pasien meningkatkan outcome kesehatan yang dikenal. Jadi pasien itu pasti dia masuk rumah sakit, dia udah punya tujuan kok. Tujuannya apa? Pasti sembuh. Nah, kalau dia mau sembuh, ketergantungan kesembuhan pasien itu ada di kualitas asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat. Nah, kualitas asuhan keperawatan yang kita berikan itu apa sih? Ya, akan tergantung pada penerapan proses keperawatan yang kita berikan. Ya. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau kamu kaji betul-betul pasiennya, maka pasti masalah kamu bisa dapat, kamu bisa action untuk intervensinya, kamu evaluasi hasilnya, oh baik semua, sembuh, maka tujuan yang diharapkan pasien pasti dia akan puas. Dan kalian juga sebagai pemberi asuhan keperawatan akan puas karena apa yang kamu tetapkan bersama pasien ya tercapai, gitu ya. Nah ini dimensi kualitas asuhan keperawatan. Nah sekarang kita lihat ya, asuhan keperawatan ini masih jadi jadi dilema ya. Jadi dilema bagi pasien-pasien di rumah sakit ya. Nah, masih banyak yang menuntut tentang kualitas asuhan keperawatan yang kita berikan. Makanya ya kita mau meningkatkan sebenarnya gampang sekali loh. Saya mau tingkatkan kualitas asuhan keperawatan rumah sakit. Nah, apa sih yang kamu mau tingkatkan kualitasnya?
Ya, tidak jauh-jauh toh. Yang kita tingkatkan adalah bagaimana penerapan dari proses keperawatan itu sendiri. Ya, itu kuncinya. Nah, jadi misalnya tadi ya ini proses keperawatan. Nah, untuk kita terapkan supaya kualitasnya bagus ya ini ya. Maka kalau misalnya proses keperawatannya bagus, maka pasti meminimalkan resiko dan bahaya yang akan dialami atau dihadapi oleh pasien. Ya. Nah, kemudian pasti kita akan patut pada tujuan. Karena pasien datang ke rumah sakit, pasti pinginnya untuk sembuh. Ya. Nah, kemudian proses keperawatan juga baik atau bagus karena memaksimalkan sumber daya yang ada di klinik. Ya. Contoh misalnya, kalau perawatnya cuma satu, ya, tapi di setiap klinik nggak ada sih perawat satu. Ya, zaman dulu boleh perawat bisa satu, sekarang sudah banyak. Ya, nah biasanya memaksimalkan sumber daya ini dalam arti kebanyakan untuk apa ya kerja, ya berhubungan dengan kerja, ya beban kerja, gitu. Nah kemudian sesuai aspirasi pasien, kemudian ya proses keperawatan juga kalau bisa harus mudah diakses, ya. Nah, kemudian tidak membedakan identitas personal dalam arti untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan ini yang harus kita perhatikan, terutama dalam memberikan asuhan keperawatan dengan memperhatikan proses keperawatan itu sendiri. Ya, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sampai di sini ada yang mau diskusi atau bertanya, saya beri kesempatan. Silahkan. Halo? Halo, Pak Rama? Halo. Pak Apa? Rama? Ya. Bagi mau bertanya, kalau siapa tahu ada ya. Nah, bisa langsung saja, ya. Siapa tadi yang mau bertanya? tadi ada yang angkat Ramadan. tangan toh, mau tanya apa? Ya. Saya Pak Ramadan, saya mau tanya tentang ini. Apa itu silakan. pengkajian tadi itu Pak? Ya. Kalau pengkajian tadi kan kita harus harus bertanya pada pasien toh Pak. Nah, di situ kan Iya. otomatis kan ada pasien toh Pak. Kita juga nggak tahu sifatnya dia bagaimana. Terus dia punya nadanya bagaimana kan kita tidak tahu. Nah, di situ kalau kita bertanya untuk mengkaji data dari pasien gitu, otomatis yang tersebut berpikir lagi. Karena kita bisa kadang yang baru, jadi orang kadang marah, begitu bagaimana Pak? Solusinya tuh bagaimana untuk mendapatkan data tersebut itu? Ya. Oke, saya langsung jawab ya. Ya. Ya, Oke, Pak. terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Ramadan nih, ya. Nah, jadi nanti ya ada sesi khusus di pengkajian ya nanti. Usahakan dalam minggu ini paling kita belajar lagi untuk mengenal tentang pengkajian. Nah, karena di pengkajian pasti ada bagaimana teknik komunikasinya, ya. Nah, jadi juga nanti ada mata kuliah komunikasi juga, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mendapatkan pasien yang susah untuk mau atau awalnya kita takut, jangan sampai pasien yang kita lihat dari ini dia nggak mau kasih keluhan atau mungkin dia marah kita, ya. Nah, gitu. Sebenarnya, sebenarnya kan kita bisa lihat, ya. Coba kalian memikirkan, kamu bayangkan ya, pasien itu kan datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas. Dia kan tujuan mau cari petugas nih. Itu kan dia sudah punya tujuan. Iya kan? Nah, maka kalau dia sudah sampai di tempat, ya, saya sering menyampaikan ke mahasiswa, jangan menunggu, ya. Jangan menunggu. Kita yang menyambut, ya. Kita yang menyambut. Dalam arti gini, Anda kasih sapa, mungkin pas mereka datang, selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Kemudian Anda sampaikan dengan senyum, nanti dia sudah, nah akhirnya, mereka sudah pikir, oh ini ternyata perawatnya sopan banget, santun banget, berarti bisa nih,
apa yang saya mau bisa sampaikan, saya sampaikan. Gitu ya. Nah, jadi biasanya kembali ke kita perawat. Bagaimana cara pendekatan kita ke pasien, ya. Jadi istilahnya itu kita jemput bola ibaratnya. Jadi kalau misalnya pasien, mereka itu datang ke rumah sakit, datang ke sana itu karena mereka mau cari kita cari kita untuk kita membantu. Ya, tidak mungkin mereka marah. Mereka marah apabila kalau Anda lambat. Misalnya dia sudah butuh, kemudian Anda lambat, atau Anda punya percakapan saat itu mungkin mimik Anda yang kurang bagus, ya. Makanya hati-hati saat kita mau melakukan pengkajian, ya. Jadi kita kaji ya kita santun sopan, ya. Ingat, senyum itu kunci kita. Tapi jangan misalnya kamu kaji kemudian kamu ketawa-ketawa, itu kan beda-beda lagi, ya. Pasien-pasien itu kan punya temperamen yang beda-beda, ya. Jadi memang kunci untuk kita mendapatkan data itu tergantung dari pendekatan komunikasi kita. Tapi saya minta kalian jemput, ya. Jangan kalian menunggu. Kalau kalian menunggu itu, pasien itu kadang datang ke puskesmas itu, dia nunggu saja dia sudah marah. Ya, makanya kalau Anda jemput, pasti dia nggak akan marah. Itu sudah, saya bilang 99% dia tidak akan marah sama kalian. Ya, bisa ya, Mas Ramadan? Bisa Pak, bisa. Ya. Terus Nanti di saya bertanya lagi boleh Pak? Nanti kita bahas. Silahkan, boleh. Sebanyak-banyaknya boleh. Nah, ini Pak, kan kita nih ya tidak membela dari mana-mana ya. Biasa kan ada atau dari biasa suku Jawa pakai bahasa Jawa, suku Dani pakai bahasa Dani, kadang Bugis pakai bahasa Bugis. Begitu kan anggapinya bagaimana posisi kalau misalnya saya orang Jawa mendapat tadi orang Dani misalnya, nah, dia pakai bahasa Dani, saya ajak pakai bahasa Indonesia, biasanya kan nggak bisa. Itu bagaimana lagi, Pak? Saya juga kadang itu berpikir sampai di situ juga jadi. Ya, oke. Ini pengalaman saya ya, selama saya hadapi pasien, ya. Nah, saya pertama kali ya di daerah suku Dani, ya. Pertama kali saya di suku Dani, ya. Pas saya dapat pasien, ya. Nah, pasien waktu itu pas orang tua datang dengan keluhannya dia menggunakan bahasa Dani. Saya merespon itu dengan senyum, tetapi saya cepat mencari keluarga atau orang terdekat yang sama dengan dia. Jadi waktu itu pas saya kaji, ya, pas saya nanya, aduh ini pakai bahasa Dani nih, pas ada orang yang lewat juga, pas orang Dani sudah saya panggil. Jadi bagaimana dengan cara pendekatan kita? Jadi ya, misalnya kamu tidak bisa berbahasa dengan orang tersebut, ya mungkin kamu menggunakan bahasa isyarat sambil menunggu ada orang yang bisa membantu kalian, ya. Gitu. Saya juga pernah itu waktu di Jogja, saya pertama-tama datang ke rumah keluarga pasien saya, yang keluarga pasien saya malah semua itu disuruh kaji lansia. Pas saya dapat lagi yang lansianya umur 90-an tahun. Dua-dua lansia. Waduh, kalang kabut saya. Mau pakai apa? Saya bertanya ini sudah nggak tahu bahasanya. Mengerti sedikit sih. Tapi saya pakai bahasa isyarat, saya minta izin sebentar keluar. Kemudian saya balik. Saya waktu keluar sebentar, saya pas dapat anak-anak di situ ada anak-anak yang bisa berbahasa Indonesia, ya, untuk bagian istilahnya kita bilang translate ya dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Itu pertama kali saya datang di Jawa waktu kuliah tahun berapa itu ya pertama kali gitu. Tapi sekarang ya sudah bisa paham-paham sedikit ya. Nah, jadi intinya bagaimana pendekatan kita saja sehingga kita dapat pasien yang mungkin kita nggak paham bahasanya. Nah, makanya perawat juga sekarang mendalami bahasa isyarat, ya, gitu. Bisa ya, Mas Rama ya. Jadi jangan takut, ya, menghadapi pasien yang beda begini jangan takut, ya. Jangan takut, jangan kita menyerah, ya, jangan menyerah. Ya, oke, ada lagi? Ada Pak. Sepertinya hujan, ya.
Ada Pak. Ya, siapa ini? Betty Pak. Martina. Oh, Betty. Ya, Betty, silakan. Betty Pak, Betty. Ya, silakan. Suaranya agak keras Bapak ya, tadi hujan kan nih. Bapak bilang, Ya, permisi Pak. Tadi Ya. Bapak bilang siklus. Siklus kan perubahan pemeriksaan. Jadi Pak, pemeriksaan ini Ya. apakah dari dokter saja boleh memberikan perubahan pemeriksaan atau perawat juga boleh Pak? ya. Oke. Nah, jadi untuk dalam ini kan kita lingkup keperawatan nih, ya. Proses keperawatan. Jadi pengkajian, ya. Pengkajian itu kan pasti kita akan dapat bersifat subjektif, ada bersifat objektif, ya. Nah, jadi misalnya pasien masuk, kita kaji. Oke, data subjektifnya kita sudah dapat dari pasien nih. Nah, sekarang ya di pengkajian itu kita menentukan diagnosanya, tapi kita punya data belum akurat, belum cukup. Saya sudah tensi, kemudian apalagi ya, sudah saya periksa nadi, pernapasan, misalnya suhu. Nah, kemudian pasti juga kita butuh data penunjang. Nah, maka pasti kita juga bisa lewat hasil lab, ya. Nah, kemudian bisa juga data dari instruksi dari dokter, gitu. Tapi kalau biasanya untuk berhubungan dengan asuhan keperawatan, ya kita murni perawat yang melakukan pengkajian. Cuma biasanya dokter itu hanya memberikan memberikan instruksi, terutama dalam memberikan terapi. Tapi biasanya sama-sama baru kita kolaborasi dengan dokter. Dok, ini pasiennya saya kaji, keluhannya ini, masalahnya ini. Kira-kira dokter terapi apa yang bisa tepat untuk membantu masalah yang dihadapi, ya. Nah, jadi kalau untuk pengkajian dalam proses keperawatan, ya murni kita perawat yang lakukan. Tapi kalau misalnya dokter mau ini, ya kita cukup dapat dari data lab, ya. Dan juga kalau kita sudah dapat masalah, baru biasanya kita kolaborasi untuk intervensi, ya. Begitu ya, Betty? Iya, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, ya sama-sama. Ada lagi, kayaknya hujan deras nih. Tapi suara jelas kan? Pak. Hah? Ada Bapak. Siapa? Putus-putus Iya, Pak ada. suaranya. Halo, dengan siapa nih? Martina Kuriai. Oh, Martina Kudiai. Oke, Iya. silakan Martina. Ini Bapak tadi jelaskan tentang ini. Apa ini nama surah hal? Itu kenapa tidak ada pengkajian? Ya. Oke, kayaknya agak putus-putus suaranya, tapi sudah bisa Bapak ini tanggapi ya. Tanggapi. Oke. Oh, saya udah bisa ini. Ya. Oke. Nah, jadi Martina, Bapak kembali lagi ya. Tadi hal ya. Nah, hal itu dia kemukakan bahwa ya untuk mendapatkan masalah pasien perlu kita adakan interaksi, ya. Nah, jadi interaksi itu ibarat kita melakukan pengkajian, ya. Nah, saya kalau interaksi, contoh misalnya begini, ini Martina dengan Ramadan ini datang ke Bapak nih sebagai seorang perawat misalnya. Sekarang datang, ya. Nah, saat datang tidak mungkin, ya toh, saya mendapatkan data tanpa saya berhubungan dengan Martina sama Ramadan. Pasti saya mendekati, ya. Nah, itulah yang disebut interaksi. Interaksi berarti bagaimana hubungan saya, pendekatan saya dengan pasien.
maka saya melakukan interaksi dekat dengan Martina, dengan Ramadan. Nah, interaksi itu apa sih yang saya lakukan di dalam? Pasti saya tanya-tanya. Ya, Bu, sakit apa? Bu Martina sakit apa? Pak Ramadan sakit apa? Nah, itulah yang tadi sudah awal saya bilang, bahwa walaupun itu pengkajian, tetapi pengkajian yang dimaksud hal ini adalah lebih banyak interaksi. Tapi itulah intinya adalah kita melakukan pengkajian. Jadi dalam pengkajian itu kita melakukan interaksi. Ya, nah, setelah kita sudah interaksi, kita sudah dapat data, maka pasti kita sudah tentukan masalah. Ini menurut hal tadi. Setelah mendapat masalah, baru dia mulai memecahkan dalam arti di sini mulai bantu. Misalnya kalau Martina tadi datang dengan panas nih, maka pasti mulai dari sini kita sudah mulai lakukan tindakan kompres atau mungkin anjurkan Martina minum air putih yang banyak, ya, gitu. Jadi Martina, hal tadi dia sampaikan bahwa ya di dalam proses keperawatan itu kan ada 3, tapi di sini pengkajian itu lebih bukan saya bilang lebih fokus ya. Interaksi itu ibarat sama dengan melakukan pengkajian. Ya, karena di dalam interaksi itu tidak mungkin dia dekat saja tanpa mendapat data. Justru kita interaksi itu pasti kita dapat data. Nah, itu yang disebut sebagai pengkajian. Oke, Martina, sudah jelas ya? Halo? Martina, kayaknya suara putus-putus nih. Ya. Oke. Sepertinya hujan deras jadi ini suara agak ini. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi? Saya, Pak. Siapa? Halo, Bapak. Esna, Ya. Pak. Esna. Oke. Pak Pak, yang ini Pak, yang ini saya tanya. Ya, itu kan pengkajian pada saat pasien baru. Terus kalau misalnya ada pasien baru tiba-tiba dalam proses pengkajian ini, terus tiba-tiba pasiennya meninggal, apakah dilanjutkan pengkajiannya atau dengan Bapak? Ya. Oke. Ya, iya, senang tanggung jawab. Itu. Oke. Nah, kan tadi sudah saya bilang, berarti kan sudah ada di sifatnya proses keperawatan tadi, kan ada fleksibel. Kan? Nah, jadi misalnya begini, Anda melakukan pengkajian, tiba-tiba pasien meninggal nih. Ya sudah, langsung aja Anda lakukan evaluasi. Nggak usah tentukan masalah, nggak usah langsung intervensi, implementasi. Langsung evaluasi saja bahwa pasien jam sekian meninggal. Ya sudah, nggak perlu ribet-ribet kan. Nah, itulah yang disebut sifat daripada proses keperawatan, fleksibel. Jadi kalau misalnya kamu kaji, tiba-tiba pasiennya mati, ya sudah langsung evaluasi. Bahwa dievaluasi langsung. Bilang penentuan diagnosa atau intervensi implementasi tidak dilaksanakan karena pasien meninggal dunia. Cukup, habis. Ya, dan nanti kalau misalnya Anda melakukan asuhan keperawatan juga begitu, biasanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, pasien itu hari keempat, hari ketiga pasiennya meninggal, ya sudah langsung kamu evaluasi saja. Evaluasi di situ ya masalah tidak teratasi, pasien meninggal dunia, begitu aja kok repot ya. Gitu ya, Esna ya. Ini kalau pengkajian lagi nanti tambah ribet nih. Ya. Ada lagi? Lanjut, Esna. Nampi mau tanya apa itu Nampi? Aduh, Bapak. Mana yang lainnya? Basya, Dia mau tanya Imelda pemesanan mana? ini apa ini? Itu apa? Kostum sudah Ramadan. Serban ini tidak ada suaranya. Kalau begitu untuk Betty nanti.
Sudah? Si mau diskusi? Kalau nggak ada, saya kembalikan nanti ke Pak Ramadan selaku host semester 3. Halo? Ya, Halo, sepertinya kedengaran ya? Ya. hujan deras. Dengar. Ya. Interest. Iya Pak, kemarin saya sudah diskusikan host ini tidak berperan sebagai moderator, jadi Ya, dosennya bisa memulainya dan juga bisa menutupnya secara langsung. Ya. oke. Oke, Ya, kalau sudah selesai bisa Bapak tutup dan kita akhiri perkuliahan lewat Zoom. Oke, sudah. Ya, sebentar. Ada lagi yang masih mau bertanya? Ada Bapak. Siapa? Tesna hadir. Imelda. Oke, siap. Siapa yang mau bertanya? Siap. Silakan. Bapak, ini pengkajian itu kan kita lakukan sebelum tindakan itu Bapak toh. Aduh, suaranya bising ini. Semua di unmute Yang dulu kalau yang jelas tidak itu. bertanya unmute. Nanti sudah ditutup. Kalau yang tidak bertanya unmute saja. Ya. Coba Imelda ulang. Pengkajiannya itu kan dilakukan sebelum lakukan tindakan tuh Bapak. Bagaimana kalau ada pasien yang datang tapi sudah gawat darurat, apakah kita harus lakukan pengkajian tindakan atau tindakan dulu buat pengkajian? Nah, berarti Tindakan tadi dulu Imelda baru pengkajian. Nah, betul Pak. Berarti Imelda nggak menyimak tadi nih ya. Nah, tadi kan Bapak sudah bilang, ya, asuhan keperawatan yang kita berikan, terutama dalam menerapkan proses asuhan keperawatan, ya, tidak selamanya teratur dari pengkajian sampai evaluasi, ya. Tetapi tergantung kondisi pasien. Kalau pasiennya sangat emergensi banget, ya, maka pasti kita bisa melakukan apa ya? Tindakan, ya. Gitu. Contoh misalnya pasien masuk dia tidak sadar, ya, tiba-tiba tidak sadar, dia punya jantung sudah nadi tidak terdengar, pernafasan sudah berhenti. Nah, masa dia sudah begitu, Anda mau kaji-kaji, kamu kaji mau tanya sama siapa? Sama pasiennya? Nggak mungkin kan? Nah, kalau sudah bersifat emergensi, biasanya kita implementasi dulu, ya. Jadi tidak teratur biasanya kalau misalnya kalau di kasus emergensi. Ya, kalau misalnya dia datang masih bisa berkomunikasi, ada keluarganya, ya langsung kita lakukan pengkajian. Ya, tapi biasanya kalau pasien tiba-tiba datang, kemudian kita periksa, nadi sudah tidak ada ini. Ya, kita mau tanya-tanya lagi sama keluarga, ya habis waktu kita. Pasien yang biasanya di emergensi, ya terlambat 1 menit saja, Anda sudah 50% mematikan nyawanya, ya. Apalagi Anda kalau terlambat 5 sampai 8 menit, itu sudah 99% pasien jadi mati. Jika pasien masuk emergensi dan kasus begitu, ya, jadi kan tidak teratur, tetap dia bisa fleksibel, tergantung dengan masalah pasien. Bisa ya, Imelda? Ya. Oke, ada lagi? Imelda Asia. Oke, ada lagi? Pasca. Baik, kalau tidak ada, saya cek di ini dulu ya.
sering. Begitu saja. Oke, kalau tidak ada yang saya nanti ya untuk materi pengkajian nanti saya cari waktu dalam minggu ini, mungkin saya koordinasi dengan Pak Ramadan lagi. Kalau misalnya ada yang atau ada waktu kosong, nanti bisa saya masuk kembali lagi ke ruang Zoom untuk menyampaikan materi tentang pengkajian. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf buat semuanya dalam menyampaikan materi, mungkin ada kalimat kata-kata yang tidak pantas untuk didengar, ya. Mohon maaf. Dan pesan saya, ya, dalam kondisi begini tetap kalian semangat untuk belajar, ya. Dan jangan pernah capek dan lelah membaca cukup 10-15 menit, ya. Jangan lelah dan capek, ya. Nah, karena kalau kalian tidak dari sekarang mempersiapkan diri, siapa lagi yang akan meneruskan pekerjaan keperawatan, ya? Karena sekarang pasti orang lihat kondisi begini pasti sudah takut-takut ini mau jadi perawat nih, ya. Nah, tapi saya yakin kalian yang ada pasti punya niat bahwa ingin mau tetap terus belajar menjadi perawat yang baik, walaupun diancam atau dilanda badai, tetap kalian jalan lurus terus ke depan, ya. Nah, karena pekerjaan ini, ya, walaupun kotor, jelek, tetapi pasti kalian akan selalu diberkati Tuhan apabila kalian tulus, jujur untuk melaksanakan pekerjaan keperawatan. Oke, itu dari saya. Sekian dan selamat sore untuk semuanya. Dadah, selamat ya. Sore. Oh ya, saya infokan lagi ke adik-adik semua, bagi yang namanya belum sesuai, tolong disesuaikan ya. Ya, paham? Nah, kalau yang tidak tahu, makasih banyak. kalau yang tidak tahu, tolong tanyakan ke teman-teman yang tahu ya, bagaimana caranya ubah nama. Ya. Aduh, kasih masih Oke. kuliah. Ya. Apa yang masih bingung itu? Nah, ya. Ya, kalau sudah Siap, tidak, Bapak. Oke, sip. ingat Itu besok kan ada Pak Sulistiana masuk dengan mata kuliah, saya lupa apa. Nanti sekitar jam 9.40-an. Jam berapa, Pak? Jam 9:30 lah, ya. Jam 9. Nah, tolong Oke, disiapkan Bapak. kuotanya, tempat duduknya. Jangan capek-capek ya, karena ini program kita memang ya. Oke. Oke, siap, Bapak. Oke, kalau sudah, saya tutup ini dengan selamat sore. ya, selamat Selamat sore, Bapak. Siap.